Selamat datang di episode nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Yuni. Masih bersama saya Lian dan Cindy. Jadi sebenarnya ini episode yang agak terlambat, tapi mengingat pentingnya film ini, kita masih mau mereviewnya ya, Iya. masih mau membahasnya karena film ini adalah film yang sangat amat penting. Penting. Jadi kalau teman-teman kemarin ternyata tidak berkesempatan nonton di bioskop, nanti begitu ada di streaming apa gitu, di platform streaming langsung nonton. Jadi Yuni adalah film Indonesia tahun 2021, diproduseri oleh Iva Isfansyah, Chan Parwes Servia, dan disutradarai oleh Kamila Andini. Jadi Kamila Andini adalah salah satu sutradara wanita, salah satu sutradara terbaik Indonesia, dan kebetulan seorang wanita. Wes, karena Yuni ini feminisme ya. Dan Iva Isfansyah adalah salah satu sutradara terbaik Indonesia dan merupakan suami dari Kamila Andini. Hah? Oh, Iva. Oh, itu laki-laki? Oh iya. Oh iya. Mohon maaf ya, jadi ini maaf. Saya nggak tahu. awam sinefil. Iva Isfansyah produsernya, suaminya, istrinya Kamila Andini sutradaranya. Penulisnya Kamila Andini dan Prima Rusdi, diperankan oleh Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, dan Dimas Aditya. Tayang di Indonesia 9 Desember 2021, jadi udah sebulan tuh ya. Dan bahasanya, bahasa utamanya adalah Jawa Banten atau Sunda Banten. Jadi film ini tidak menggunakan bahasa Indonesia. Amazing. Bahasa lainnya Indonesia, tapi utamanya Jawa Banten atau Sunda Banten. Sinopsisnya, Yuni yang diperankan oleh Arawinda Kirana adalah seorang gadis pintar dan mempunyai mimpi yang sangat besar, ingin bisa kuliah setinggi-tingginya. Suatu hari, Yuni dilamar oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Ia menolak lamaran tersebut dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Lamaran kedua pun datang. Yuni masih menolak dan lebih mementingkan untuk menggapai cita-citanya. Namun sebuah mitos menghantuinya. Jika seorang perempuan menolak 2 kali lamaran, dia tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Menghadapi semua tekanan yang terjadi dalam hidupnya, membuat Yuni harus berhadapan dengan Yoga, diperankan oleh Kevin Ardilova, teman semasa kecilnya yang pemalu, serta Pak Damar, diperankan oleh Dimas Aditya, guru sastra favoritnya di sekolah. Ada catatan bahwa Yuni adalah Yuni adalah film Indonesia yang ikut di Toronto International Film Festival yang lalu. Jadi ngeri ya. Dapat sesuatu? Lupa sih. Saya ingatnya yang menang Seperti Dendam itu di Locarno Film Festival ya. Kalau Yuni ya silakan cari Locarno situasinya. Locarno Film Festival, nggak tahu itu mungkin nama kota atau apa? Bukan Indonesia. Bukan saudara Rano Karno. Iya, oke pikirnya gitu. Locarno. Bukan. Jadi Yuni intinya ya itu tadi ya, sinopsisnya udah cukup jelas dari film indonesia.or.id. Intinya adalah seorang gadis yang mau lulus SMA, pengennya bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tapi ujuk-ujuk dilamar oleh orang-orang yang tidak dikenal dan tidak jelas, dan ternyata menolak lamaran 2 kali merupakan persoalan besar di tempat dia tinggal gitu. Jadi mungkin kalau buat kita apa sih, ya tolak aja gitu, tapi ternyata di sana tuh problem, dan film ini bisa membuat kita berempati gitu bahwa ada problem yang kita mungkin kurang kenal di salah satu daerah di Indonesia ya, di settingnya itu di Serang Banten. Nah, Yuni layak ditonton atau enggak, dan karena sekarang mungkin di bioskop udah jarang, nanti kalau di streaming kan layak nggak sih langganan untuk nonton Yuni? Oh, layak banget. Cewek-cewek, ya terutama ini cewek ya, cewek banget. Terus tapi cowok dia juga habis nonton juga suka gitu. Jadi kalian semua harus nonton sih. Kalau lu cowok yang berpikiran terbuka, berpandangan terbuka, atau nggak usah semuluk-muluk itu, lalu cowok yang baik aja, lu akan suka sih nonton film Yuni ini gitu. Lo kan bisa berempati gitu. Jadi gue cukup setuju, film Yuni ini adalah salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa mungkin ya, salah satu ya, bukan yang terbaik. Dan banyak yang menganggap Yuni adalah film terbaik Indonesia tahun 2021. Ya kayak gitu sih. Jadi film yang sangat penting menurut gue. Jadi masuk ke positif maupun negatif dari Yuni. Menurut kamu sisi positif dari Yuni apa? Positifnya banyak ya, apa ya, setting.
Ya itu apa sih, kita waktu nonton kan ini bahasa apa, Betul. ini desa mana, Jadi, emang ada ini di Indonesia gitu. kita kan awal nonton ucuk-ucuk nih ngomong bahasa apa nih, Jawa bukan, Sunda bukan gitu kan Iya. maksudnya kalau bahasa Jawa bahasa Sunda walaupun kita nggak menguasai sering denger gitu. Ya kalau denger tahu Ini kayak bahasa. campuran gitu. Padahal gue berasal dari Tangerang, provinsi Banten. Jadi ini settingnya tuh di Serang. Serang adalah ibu kota dari Banten. Beda banget ya. Walaupun dari Tangerang jauh gitu kan. Dan ternyata ada yang bahasa namanya Jawa Banten atau Sunda Banten gitu yang digunakan dalam film ini. Jadi gue aja yang orang Banten dalam arti lahir dan besar di sana gitu ya, walaupun bukan leluhur asli gue dari sana, itu tuh kaget gitu, wih ada kayak gini gitu ya, ternyata beda banget loh Tangerang tuh sama Serang tuh. Tangerang tuh ke Jakartaan gitu ya, Serang ini ternyata another things, a whole another thing lah gitu, beda Iya, banget gila. Ini Jawa mana nih gitu. Iya, nggak bener-bener. tahu gitu. Mungkin kalau random kayak kita kan mikir ya ini di daerah Jawa gitu, maksudnya bukan ya gue tahu lu akan hilang ya Pulau Jawa, Jakarta juga di Jawa, bukan gitu maksudnya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu mungkin kayak gitu kan ya, lu jangan jadi tai yang kayak gitu ya. Jakarta juga di Jawa, iya tapi kan lu ngerti maksudnya. Ya Jawa sebelah mana gitu. Kayak mungkin bagaimana. kayak apa sih Magelang, Bondowoso gitu kan kita nggak tahu. Maksudnya untuk orang yang bukan berasal dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya gitu, wih asing banget bahasa apa gitu. Jadi settingnya oke banget ya. Iya. Settingnya memang syutingnya di Serang, menggunakan bahasa setempat pula, dan kita sih memang nggak menguasai bahasanya, tapi nggak ada rasa canggung ketika Iya, mereka iya, ngomong iya. gitu loh. Terus malah kayak ada beberapa kata yang kayak kita jadi inget ya, jadi belajar Ya, gitu. jadi- Sampai sekarang kadang-kadang dia suka pakai. Jadi kalau mereka ngomong saya itu kita, kalau kamu tuh sire, gitu. Gimana premen gitu loh. Jadi ya memang itu kayak mix dari bahasa Jawa, Sunda, bahkan mungkin ada kayak ngapaknya gitu. Iya. Kayak ada Sempet Tegalnya mikir, gitu. Ini Tegal. Jadi ada mix gitu ya. Settingnya oke ya. Apalagi? Iya, selain itu ya setting bahasa, apa pasarnya, apa gitu semua oke banget. Terus apa ya, actingnya bagus-bagus. Ya, actingnya Iya. oke banget ya. Si Arawinda Kirana sebagai Yuni, Terus yang cowoknya itu siapa tuh? Kevin Ardilova. Iya, itu kan di situ. sebelumnya kan kita nonton dia di Seperti Dendam itu kan, Beda karakternya banget. beda banget ternyata Betul, dia betul. jago gitu loh. Di Seperti Dendam si Kevin Ardilova ini jadi orang yang koki, Ompong. ya songong gitu, kayak suka berkelahi gitu. Sesuai dengan tema Seperti Dendam ya, machoism gitu kan, kayak cowoknya semuanya Berkelahi gitu, pokoknya. preman gitu. Nah kalau di sini jadi orang yang sangat cupu, Iya, malu-malu sangat pendiam, gitu. tapi ada perkembangan karakternya Iya. juga, akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda. Itu juga Iya, yang menarik dia. bagus. Terus siapa lagi ya yang actingnya bagus? Ya si guru ya, Pak Damar ya, Pak Dimas Damar. Aditya. Wow, jadi ada sebuah Nanti nonton aja. ada sesuatu lah yang dia perankan dan membuat kita terbagong-bagong. Apalagi ya acting. Apa ya? Oh iya bagus juga, ada Asmara Abigail iya. jadi Suci Cute. Cute ya, si Iya. cute. Itu juga actingnya bagus banget Iya. ya. Bener-bener dapat banget kayak ya kalau lu merasa di daerah yang agak rural berarti ya, bukan urban. Urban kan kota ya, rural yang agak desa. Lu mau lihat mbak-mbak yang dandan yang mulai terpapar sosial media, kerja di salon ya mungkin ya kayak gitu anjir. Iya. Iya, bayangan gue pasti akan kayak si Suci Cute, hebat banget. Terus ada yang itu ada yang Mbak Asih ya, ada Mbak Asih. Oh iya, temennya si Suci Cute ini. Berperan sebagai seorang wanita yang Ke laki-laki. ya tomboy gitu juga. Wih dapat juga Iya, gitu. bagus. Ada Ibu Ayu Laksmi juga sebagai seorang lady rocker yang dalam tanda kutip beberapa kali kayak membimbing si Yuni itu juga dapat itu omongan dia apa gitu, feelnya bahwa memang kita bisa ngelihat orang-orang ada yang kayak gitu ya, kayak Uli Sigar Rusadi. Iya, dandanannya gitu. Oh iya gitu, jadi intinya nggak ada yang cringe gitu, walaupun ini kayak memperkenalkan sesuatu yang baru ke kita, tapi kita bisa menerimanya dengan curiosity. Iya.
Iya sampai ini ya, mungkin emang kalau di desa kayak gitu ya, jadi sempet nonton ini settingnya tahun berapa ya gitu kan. Iya jadi kayak di situ emang kayak agak kuno gitu ya. Ya karena masih desa kan, karena masih desa. masih beli voucher. Ya kalau Nah, beli kalau kita kan sekarang mungkin pakai online, m-banking, ya. pakai Tokopedia. Mau jadi sponsor nggak? Kalau nggak gue sebut. Beli itu pakai e-commerce, marketplace gitu kan. Nah, tapi ini masih beli ke toko beli pulsa gitu lah, beli pulsa. beli pulsa masih ada. Tuku dia bilang. Tuku. Beli gitu. Kalau dia ke warung kemana ya. Sama kita sire gitu. Apalagi ya, setting apa gitu ya. Iya, apalagi ya. Kalau dari aku ini sih isunya penting banget. Ya isu. Bahwa mungkin kalau kita nggak nonton ini, kita nggak tahu di Indonesia ini masih banyak, gue berani katakan, keterbelakangan dalam masyarakatnya. Bener dong, maksudnya kayak logikanya kan gini, kalau nggak suka dilamar ya tolak aja. Tapi sampai masyarakat bisa punya tahayul bahwa kalau ditolak menolak lamaran 2 kali itu bisa memberikan apa istilahnya, pamali gitu ya. Sampai seorang gadis ini tertekan karena lingkungan, itu kan berarti lingkungannya yang gila banget, terbelakang banget gitu loh. Dan kita kalau nggak nonton film ini, kita nggak tahu bahwa di Indonesia ini masih perlu banyak edukasi soal itu. Terus juga membuat kita berempati, terutama untuk cowok-cowok ya, betapa susahnya jadi perempuan di Indonesia gitu loh. Ini tuh di film ya kan, kita nggak mau spoiler, tapi kayak benar-benar yang namanya yang ngelamar tuh orang nggak jelas, orang yang nggak tahu, tiba-tiba ada yang ngelamar, ya pasti ditolak dong logikanya gitu kan. Tapi ternyata di sana tuh masih ada kayak tekanan untuk kalau dilamar udahlah terima aja, apa yang lu cari sih kayak gitu loh. Berarti kan betapa susahnya dong untuk menjadi seorang perempuan gitu. Ada tekanan-tekanan kayak gitu, ada harapan-harapan tertentu dari masyarakat yang sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Terus juga ya tadi udah dibilang actingnya bagus, sama ini juga menghadirkan, karena ini Yuni 17+ ya kan. Oh iya. Yang ditawarkan itu benar-benar real menurut gua, tidak munafik. Jadi ini benar-benar kayak membongkar segala kemunafikan yang ada, membungkus keingintahuan seorang gadis remaja seperti apa. Iya kan? Betul. Dengan cukup berani gitu menurut gua. Dan juga bahkan ada pesan, pesan atau kejutan lain yang dihadirkan juga, yang menjadi twist dari film ini. Jadi selain isu utama, dia juga membawa isu-isu lain yang membagongkan. Ya gitu. Jadi penting sekali, makanya banyak yang bilang Yuni adalah film terpenting Indonesia di tahun 2021. Ya bisa jadi ya. Kalau buat gue mungkin Seperti Dendam lebih menghibur ya, walaupun banyak yang lebih suka Yuni daripada Seperti Dendam ya. Tapi mungkin kalau ngomongin isu kepentingan ya, ini lebih bisa jadi Yuni lebih penting daripada Seperti Dendam. Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu sih. Negatifnya nih? Negatif apa ya? Mungkin bagi aku ya, mungkin ini namanya seni gitu ya, terus mengangkat isu-isu, jadi supaya kalian lebih relate gitu. Jadi endingnya itu kayak bagi aku kayak agak kurang gitu loh. Cuma ya bisa dibilang kan, ya kan karena endingnya seperti itulah, makanya wahai wanita-wanita, wahai masyarakat gitu loh, kalian yang kayak apa ya, memperbaiki diri dong untuk supaya nggak jadi kayak Yuni, kalian yang menentukan endingnya Yuni gitu. Jadi kesannya kayak begitu. Iya. Gue juga setuju. Mungkin kalau ada sisi negatif dari film Yuni adalah di bagian ending, dimana itu agak-agak tergantung interpretasi dari penontonnya juga. Jadi gue lebih suka kalau endingnya udah tegas saja, ini adalah film yang kuat gitu, let's make a statement gitu. Tapi kalau menurut gue endingnya agak-agak tergantung interpretasi orang ya. Jadi kurang nampol di akhirnya kayak gitu sih menurut gue. Tapi memang ini versi Yuni bioskop. Jadi versi festival beda. Oh gitu. Versi festival 30 menit lebih singkat dengan ending yang beda. Aku juga nggak tahu kayak apa karena aku nggak nonton.
Nah, jadi taunya yang versi bioskop. Yang kita review adalah versi bioskop. Jadi untuk Yuni kamu kasih nilai berapa? Oh, sebagai film Indonesia aku kasih dia 8,9. Wih, sama loh. Ya? Iya. Oh. Dan ini nggak ada janjian, gue juga memberikan Yuni 89 dari 100. Karena aku memberikan Seperti Dendam 91. Ya. Karena lebih menghibur, Sama. bagaimanapun lebih entertaining. Iya. Tapi Yuni keren banget ya. Arawinda Kirana, remember the name, mungkin akan menjadi aktris besar di masa depan. Jadi itu aja review kita untuk Yuni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ke teman-teman lo yang suka bahasa Jawa Banten atau bahasa Sunda Banten ya. Siapa tahu ada yang orang Banten, orang Serang ya kan. Silakan komen. Dan juga kalau pengen review full spoiler dari Yuni di mana kita bahas secara rinci tentang film Yuni, silakan komen di bawah. Masih ingat detail. Ya kalau nggak ingat detail nanti kita bikinnya pas sudah ada di streaming, kita nonton sekali lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Buat misogyni, kalian harus nonton ini. Siapa tahu nggak jadi misogyni lagi. Betul. Siapa tahu abis itu jadi androgyni. Sama mungkin satu hal yang mau aku sampaikan bahwa di film Yuni ini terasa asik ya. Maksudnya ada bagian mereka nyanyi-nyanyi Oh, gitu. iya. Dan itu membuat kita kayak terngiang-ngiang terus karena keasikan mereka membawakan nyanyian-nyanyian itu loh. Jadi nyanyian di sini jangan lu anggap kayak drama musikal ya. Maksudnya kayak ya memang si Yuni ini ceritanya suka nyanyi. Nah, jadi dia ada nyanyi-nyanyi di situ. Terus karena saking asik membuat kita terngiang-ngiang dan suka menyanyikan lagunya sampai terbawa setelah nonton gitu. Jadi film ini smooth, asik, jauh dari kata cringe-worthy gitu. Begitu smooth gitu. Nah, itu aja ya. Sampai jumpa lagi di episode nonton selanjutnya.